Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perhatikan, saya akan buktikan bahwasanya pembatalan nasab Kiai Haji Imaduddin kepada Sadah Ba'alawi itu masuk kepada kategori al-jarhul mardudu fin nasab, yaitu pembatalan yang ditolak, artinya tidak dianggap itu berlaku. Berarti yang dibatalkan tetap tidak batal karena pembatalannya itu ditolak. Kalau dalam nasab itu at-ta'nuh, kalau di dalam hadis itu al-jarh, ya bahasanya itu sama-sama, yaitu komentar atau pendapat negatif, membatalkan atau menganggap orang ini tidak jujur atau orang ini tidak sikoh dan sebagainya ya. Di sini secara definisi al-jarhul mardudu fin nasabi huwa shadiru biduni dalilin wa tafsirin imma bijalin au an hawa. Jadi gampangnya pembatalan yang ditolak itu adalah pembatalan yang bermotif hawa nafsu ya. Bisa jadi bermotif kebodohan ya. Yang jelas itu tidak punya dalil yang kuat, tidak punya perincian yang kuat. Nah, sekarang perhatikan, kita tahu bahwa andalan hujah Kiai Haji Imaduddin membatalkan nasab Ba'alawi adalah menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Karena Kiai Haji Imaduddin sendiri juga mengatakan bahwasannya walaupun Al-Ubaidillah tidak menyebut Ubaidillah, ya bukan berarti menutup kemungkinan Ubaidillah itu ada. Artinya komentar Kiai Haji Imaduddin, memang Al-Ubaidillah cuma menyebut satu nama, tetapi masih mungkin ada nama yang lain. Berarti bisa jadi mungkin juga Ubaidillah masuk. Kitab Al-Fahri juga begitu. Kitab Muntakilah Tolabiyah menyebut dua, kata Kiai Imaduddin menyebut satu ya, padahal menyebut dua ya. Artinya kitab-kitab itu memang tidak menyebut putra Ahmad secara keseluruhan. Jadi hanya menyebut sebagian sehingga masih mungkin ada yang lain. Ketika membaca Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dan ini dalilnya Kiai Haji Imaduddin satu-satunya ya, maka dia ngegas bahwasanya batal nasabnya Ba'alawi karena putra Ahmad hanya 3. Memutus kemungkinan untuk ada nama yang lain selain yang 3. Berarti kekuatan dalilnya adalah ada di Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Apakah Kiai Haji Imaduddin ini masuk kepada bidalilin, artinya mempunyai dalil, atau biwairi dalilin, atau tidak punya dalil? Ya kamu bilang kan ada dalilnya Asy-Syajarah. Ya kita uji dulu dalilnya. Ya. Dalil itu memang kekuatannya adalah dia sebagai penentu. Tapi dalil sendiri juga harus diuji. Kuat apa enggak dia? Sehingga bisa dipastikan masuk kepada punya dalil atau tidak. Saya akan komentari dalilnya Kiai Haji Imaduddin itu dalil yang lemah. Ya. Apa buktinya? Di sini ketika mencontohkan tentang tentang pembatalan yang ditolak, adalah To'nul Faqih Muhammad bin Yahya Al-Jurjani Al-Hanafi ya, adalah pembatalannya Imam Al-Jurjani yang bermadhab Hanafi ya, kepada nasabnya Imam Asy-Syafi'i ya. Nasabal Imam fi nasabil Imam Asy-Syafi'i Al-Qursi ya, kepada nasabnya Imam Syafi'i yang dianggap atau yang bermarga Quraisy ya. Lalu kenapa ditolak? To'nennya ini kenapa ditolak ya? Salah satunya adalah di sini alasannya, di sini fima yali bayanu batlani jarhi al-Faqih al-Jurjani al-Hanafi wal Kautsari al-Hanafi fi nasabil Imam Asy-Syafi'i al-Qursi mufassalan. Di sini akan dirinci kenapa jarahnya Imam Al-Jurjani itu ditolak ya. Perhatikan, awalan yang pertama ya, Anal Faqih al-Jurjani nasaba hadhihi ta'una, bahwasanya Imam Al-Jurjani ini menisbatkan pembatalan ini ya, li ashabil Imam Malik, kepada ulama-ulama ashab Malik, walam yusammihim, perhatikan, tapi tidak menyebut siapa mereka. Ya. Sekarang mari kita lihat redaksinya Imam Al-Jurjani ketika membatalkan nasabnya Imam Syafi'i. Apa benar itu dinisbatkan kepada ashab Imam Malik? Nah, di sini ada wahada nassu Al-Jurjani, dan inilah ucapan Imam Al-Jurjani. Inna ashab Malikin la yusallimuna anna nasab Syafi'i min Quraisyin bal yaz'umuna anna Syafi'an kana min maula li Abi Lahab. Jadi ashab Malik, kata Imam Al-Jurjani, ulama-ulama Malikiyah itu tidak nerima kalau Imam Syafi'i itu dari suku Quraisy. Bahkan yang namanya Syafi', kakeknya Imam Syafi'i itu yang keempat apa kelima ya, leluhurnya itu bukan dari suku Quraisy, tapi justru adalah maulanya Abi Lahab. Maula itu pembantu atau budak ya. Tetapi di sini Imam Al-Jurjani memang tidak disebut siapa ashab Malik yang dimaksud gitu loh. Itu kuncinya. Itu kata kuncinya untuk melemahkan hujahnya Al-Jurjani. Dia tidak menyebut ya. Maka yang diserang pertama adalah, atau yang dikomentari pertama adalah, yaitu Al-Faqih nasabah hadhihi ta'un. Faqih ini, Al-Jurjani ini kan menisbatkan pembatalan ini kepada orang-orang yang dianggap sebagai ulama Malikiyah, ashab Malik ya. Tetapi tidak disebut siapa orangnya, begitu ya. Fahadhihi ihalatun ila mubhamin. Maka ini namanya mengalihkan kepada hal-hal yang tidak jelas. Ini namanya hilah ya. Ini berarti berlindung di balik mubham. Perhatikan, ada mubham. Mubham itu tidak jelas. Wal mubhamu, adapun hal yang mubham ya. Kenapa maksudnya mubham tidak jelas? Karena siapa maksudnya, siapa namanya ya. Jadi ketika tidak disebut namanya itu mubham namanya ya. Wal mubhamu, adapun mubham ya, min anwa'il majhul, ya adalah sejenis atau sebagian dari yang majhul. Artinya tidak diketahui. Kemudian perhatikan di situ ada tulisan Qaulal Hafidz Ibnu Katsir
Ad-Dimashqi ya, Ad-Dimashqi yang wafat tahun 774 ya. Al-mubhamu alladzi lam yusamma. Yang disebut mubham itu adalah yang tidak disebut. Au man summiya wala na'rifu ainahu. Atau disebut tapi tidak diketahui siapa orangnya. Jadi kalau mubham itu namanya tidak ada, orangnya juga tidak ada. Begitu juga disebut orang namanya tapi orangnya tidak dikenal ya. Fahada mimman, maka ini adalah termasuk dari golongan orang-orang layak balu yang tidak akan menerima riwayat tahu kepada riwayatnya ahadun satu orang pun ya. Alimnahu yang kami tahu ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi itu orang mubham atau majhul itu adalah orang yang kami belum pernah tahu ada satu orang pun yang menerima riwayat dari orang seperti ini gitu ya. Jadi bahasanya mubham dan majhul itu sepengetahuan saya belum pernah ada satupun orang yang terima riwayat orang seperti itu gitu ya. Jadi ingat kata kuncinya, mubham dan majhul bisa jadi namanya disebut tapi orangnya tidak diketahui apakah siko atau tidak, bahkan bisa jadi tidak disebut juga namanya. Cuman sekelompok begitulah ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, wala yuqbalu hadisul mubhami ma lam yusammi. Ya. Maka tidak boleh diterima hadis dari orang yang mubham selama namanya tidak disebutkan. Lianna syartu qubulil khabari, karena syarat diterimanya sebuah berita adalah rawihi, adalah kondisi periwayatnya sebagai orang adil atau bersifat adalah jujur ya. Wa man ubhima ismuhu, maka barang siapa yang namanya disarukan tidak disebut, la tu'rafu ainuhu, maka tidak akan diketahui keadaannya. Namanya aja nggak disebut, cuman ada orang tapi nggak disebut, ya nggak akan mungkin diketahui keadaannya. Fakaifa tu'rafu adalatuhu. Lalu kalau tidak diketahui materinya, tidak diketahui siapa, tidak diketahui orangnya, bagaimana bisa diketahui dia adil? Syaratnya diterima kan kita tahu orangnya siapa, tahu sifatnya bagaimana. Kalau orangnya saja tidak disebut, bagaimana bisa diketahui adil atau tidak? Kalau tidak diketahui adil atau tidak, maka berarti ditolak beritanya. Wakanda begitu juga la yuqbalu khabaruhu, maka tidak bisa diterima beritanya atau hadisnya atau hadis darinya. Walau ubhima bilafdzi ta'dil, bahkan misalnya menggunakan bahasa samar tapi bahasanya itu ta'dil ya. Ka'ayyakula ar-rawi, seperti misalnya seorang rawi berkata anhu tentang orang itu, tentang orang yang tidak disebut namanya ini, akhbaroni as-siqatu. Misalnya cuman saya mendapatkan berita dari orang yang siqah, tapi tidak disebut ya. Lam yusammi ya, dia tidak menyebutkan namanya ya. Li'annahu qad yakunu siqatan. Kenapa bisa ditolak begitu? Karena bisa jadi orang itu siqah menurutnya, indahu ya. Majruhan, tetapi bagi orang lain enggak ya, inda ghairihi. Jadi misalnya orang berkata saya menerima berita dari orang yang sikoh, itu tidak bisa langsung diterima Pak, selama orang yang sikoh itu tidak saya sebutkan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu sikoh hanya menurut saya tapi tidak menurut orang lain. Begitu ketatnya ya ulama ya menjelaskan ini ya. Kemudian sekarang mari kita ujikan teori ini kepada kitabnya Ar-Razi ya. Ini ya saya bacakan di sini. Wa hadza akhiru hadzal mukhtasar fi ansabit talibiyah. Ini adalah tulisan ya, tulisan yang ada di manuskripnya ya. Hadhihi nuskhatu ya, an-nafisatu qad katabtu bin nukhsatin hiya bi khatil muallif wa jaa fi akhir nuskhah ma hadza lafdhuhu. Itu yang paling atas itu ya, itu ucapannya Said Mahdi Rojai ya. Bahwasanya manuskrip ini saya tulis berdasarkan satu manuskrip di mana di manuskrip tersebut ada tulisan di akhirnya ya. Apa itu tulisan di akhirnya di halaman terakhir manuskrip itu ya? Wa hadza akhiru hadzal mukhtasar fi ansabit talibiyah. Kataba hadhihi nuskhatu min nuskhatin sahhahaha al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi ini tulisan yang menyalin manuskrip yang dipegang oleh Said Mahdi itu. Apa kata beliau? Ini adalah bagian terakhir dari ringkasan silsilah talibiyah. Naskah ini ditulis ya dari sebuah salinan. Jadi ini tulisannya dari siapa itu? Wahid bin Samsuddin ya. Wahid bin Samsuddin itu mengklaim naskah ini ditulis dari sebuah salinan, bukan dari naskahnya Ar-Razi, tapi dari sebuah salinan Sahhaha Ar-Razi yang sudah ditashih oleh Ar-Razi. Kalau misalnya Ar-Razi sendiri yang menulis, tidak mungkin ditashih sendiri. Nggak ada orang nulis terus ditashih ya. Mesti itu adalah orang lain yang nulis lalu ditashih oleh Ar-Razi. Lalu siapa yang menulis? Tidak ada, tidak disebut di sini namanya. Berarti masuk kepada kategori mubham tadi. Tidak disebutkan namanya. Jadi ini saya tulis berdasarkan satu naskah, di mana naskah itu adalah salinan. Kenapa salinan? Karena tidak mungkin tulisannya Ar-Razi. Kenapa bukan tulisannya Ar-Razi? Karena ditashih oleh Ar-Razi. Mana ada orang mentashih tulisannya sendiri ya. Dan bahasanya juga min nuskhotin ya, dari sebuah nuskhoh. Jadi Wahid bin Samsuddin itu sudah menyalin sebuah salinan ya. Maka dalam bahasa itu kalau nasaho itu kita menyalin ulang ya. Kitab
yang saya tulis ini adalah min nuskhotin, dari sebuah salinan, bukan min makhtut, bukan dari sebuah tulisan tangannya langsung Ar-Razi, tapi sudah nuskhoh ya. Yang diklaim sudah disahihkan oleh Imam Ar-Razi. Musannifu hadhihi nuskhoh, pengarang nuskhoh ini ya, salinan ini ya. Wa kataba ala dhahriha bi khatihi bi hadhil ibarah. Kemudian di dalam nuskhoh yang disalin oleh Wahid bin Samsuddin itu, di situ ada tulisannya ya, tulisannya Ar-Razi sendiri ya. Jadi diimbuhi tulisan sebagai bukti tasihnya. Hadal kitabul musamma bil bisyajar al-mubarakah qara'tuhu ala Sayyid al-Ajal al-Alim, terus kemudian sampai ke bawah ya. Wa hada khattu Muhammad bin Umar bin Al-Hasan Ar-Razi, musannifu hadal kitab. Dan tulisan ini ya, tulisan hadal kitab itu adalah tulisannya Ar-Razi. Cuman itu saja yang tulisannya Ar-Razi. Sisanya adalah nuskhoh sudah ya. Jadi ada nuskhoh yang diklaim itu menulis tulisannya Ar-Razi, lalu di nuskhoh itu atau di salinan itu diberi bubuhan tulisannya Ar-Razi. Nah, lalu nuskhoh itu atau salinan itu disalin ulang oleh Wahid bin Samsuddin ya. Wa hadha khattu Muhammad bin Umar bin Hasan Ar-Razi, musannif hadzal kitab, khatamallahu lahu bil khairah, athbatahu fi ghurrati Sya'ban sanata sab'in ya wa tis'in wa tis'ina wa khamsimi'ah. Jadi ini ya. Jadi Ar-Razi itu membubuhkan tulisan itu pada tahun 597. Kemudian perhatikan di bawah ya. Wa katabahu Al-Fakir Wahid bin Syamsuddin sanah 825. Dan menulis kepada nuskhoh itu siapa? Wahid bin Syamsuddin. Al-Fakir ya. Berarti itu tulisannya dia menyebut dirinya Al-Fakir. Jadi kronologisnya Wahid bin Syamsuddin itu menemukan naskah, di mana naskah itu adalah salinan dari kitabnya Ar-Razi atau dari tulisannya Ar-Razi. Ya. Apa buktinya itu salinan? Karena Wahid bin Samsuddin mengatakan min nuskhotin. Nuskhoh itu salinan, Pak. Tetapi salinan itu, ini bukti kedua bahwa itu salinan, sudah ditashih Sohaha Ar-Razi. Pertanyaannya, siapa yang menyalin pertama kali itu? Berarti kan tidak jelas. Berarti Wahid bin Samsuddin ini menisbatkan seseorang tapi tidak menyebutkan namanya. Berarti itu mubham, Pak. Mubham itu tidak jelas. Lam yusammah, tidak disebutkan namanya, maka tidak bisa diterima mestinya. Kemudian Wahid bin Samsuddin sendiri majhul. Tidak ada ulama yang berkomentar tentang orang ini. Maka di sini berkumpul majhul dan mubham. Wahid bin Samsuddinnya majhul, dia ambil dari nasakh yang mubham. Mubham apa? Tidak jelas siapa yang menulis nasakh itu. Ar-Razi kan ma'ruf. Iya, Ar-Razinya ma'ruf. Tetapi yang mengatakan kalau nasab itu, kalau buku itu sudah ditashih oleh Ar-Razi lah, itu siapa? Wahid bin Samsuddin. Dari naskahnya siapa? Naskahnya Ar-Razi? Bukan. Kenapa? Karena sudah salinan dari Ar-Razi. Nah, yang menyalin dari Ar-Razi itu siapa orangnya? Maka kalau pakai teorinya tadi, bahwasanya namanya mubham itu tidak pernah diterima riwayatnya. Artinya dalilnya Ki Haji Madudin ini adalah dalil yang tidak bisa diterima. Begitu Pak ya, ini kan ilmiah kan. Apakah saya nampak memaksakan atau saya mau berbicara secara ilmu? Kamu yang memahami begitu ya, silakan ya. Setidaknya saya punya teorinya begitu. Ada nama yang tidak disebut di situ tentang transmisi kitab ini, berarti dalil Anda itu tidak jelas. Ini ditolak sebagaimana dulu ketika Imam Al-Jurjani mengatakan ashab Malik, bahkan bukan satu orang ya, ashab Malik, ulama-ulama Maliki itu membatalkan nasabnya Imam Syafi'i. Alasan pertama kali ditolak pembatalan itu karena lam yusammihim. Al-Jurjani tidak menyebut siapa ashab Maliknya. Seandainya menyebut, ya, maka Al-Jurjani sikoh misalnya. Lalu dia mengatakan ashab Malik membatalkan. Ashab Maliknya siapa? Nggak disebut kok. Kalau disebut misalnya oleh Al-Jurjani, kan kita bisa lacak. Siapa orang ini yang membatalkan? Ini kan nggak disebut. Sama dengan ini. Kitab Asy-Syajar Al-Mubarakah katanya karya Ar-Razi. Kata siapa? Wahid bin Samsuddin. Wahid bin Samsuddinnya majhul. Terus Wahid bin Samsuddin dapat dari mana kitab itu? Naskahnya. Dari seseorang yang sudah ditashih oleh Ar-Razi. Siapa seseorang itu? Mubham. Sudah namanya nggak disebut, apalagi sifatnya bagaimana. Jadi mubham itu di atasnya majhul ya kalau kata pengarang kitab ini. Kenapa? Karena kalau mubham itu nggak disebutkan namanya. Kalau majhul itu disebut namanya, cuman tidak diketahui adalahnya. Kalau mubham tidak disebutkan namanya, jelas tidak diketahui orangnya seperti apa. Begitu ya. Allahumma adina